Jemaat kekasih Tuhan, saat kita berada dalam ancaman, apakah dari orang lain atau di saat kita berada dalam gangguan kuasa roh jahat, paling tidak kita mencari solusinya sehingga punya cara dalam mengatasi itu. Nah, demikian juga di saat kita membaca bacaan tadi, pemazmur mengalami situasi di saat dia dihadapkan dengan para musuh. Demikian juga di saat dia dihadapkan dengan kehidupan yang menggambarkan orang yang tidak mau dipimpin, orang yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan, yang lebih dikenal sebagai orang fasik. Maka bagi pemazmur, dia mau bikin satu pernyataan seperti dalam ayat yang kedua. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, disinilah jemaat kekasih Tuhan, reaksi, keputusan, sikap yang diambil oleh pemazmur. Dia mau katakan melalui karya tulis yang dia ungkapkan dan yang kita baca dalam Mazmur pasal 91 ini. Dia bikin satu semangat kembali, sebab dia sudah punya pengalaman. Saat dihadapkan dengan para musuh, saat dihadapkan kepada orang yang tidak percaya kedaulatan Tuhan, dan kepada mereka yang tidak mau dipimpin, dan ini dikategorikan sebagai orang fasik. Ini semua terjadi karena adanya kuasa jahat itu. Maka di ayat 2 sebagai pembuka dari satu peristiwa yang dialami oleh pemazmur, dia katakan tadi bahwa Tuhan perlindunganku. Setelah dia dapati pengalaman tadi, maka dia sampaikanlah gambaran Tuhan perlindunganku yang dikatakan sebagai Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, yang orang seringkali nyanyikan sebagai Sadai atau El Shaddai. Tuhan maha tinggi, maha kuasa, Tuhan tempat perlindungan. Inilah menjadi gagasan. Hingga dia katakan kepada kita melalui bacaan di ayat 3 sampai 13 bahwa bermula dari pengalaman pemazmur tadi, maka dia sampaikanlah gagasan tadi. Tuhan perlindunganku, Tuhan penyelamatku. Maka disinilah saat kita membaca bacaan tadi, paling tidak
kita menemukan dua hal yang menjadi satu model sebagai gagasan bahwa Tuhan itu perlindunganku, Tuhan itu penyelamatku, dengan meyakinkan. Dan di dalamnya kita didorong supaya sebagai orang percaya itu tetap berdiri teguh kepada Tuhan itu. Sebab tidak ada cara lain di saat kita dihadapkan dengan segala yang dinamakan para musuh, orang fasik yang selalu menggunakan kuasa jahat dengan segala bentuk cara dan lewat apapun yang dilakukan, maka mengajak bahwa Tuhan tempat berlindunganku, Tuhan penyelamatku, mau meyakinkan dan mendorong kita supaya orang percaya ini teguh kepada Tuhan yang kita imani. Itu hal yang pertama, teguh pada Tuhan yang beriman. Lalu hal yang kedua, kepercayaan kita yang teguh kepada Tuhan tadi sebagai satu keyakinan, kita harus tetap menjalankan kehidupan ini. Supaya apa? Lewat pemazmur tadi katakan, supaya kita beroleh yang dinamakan keteduhan. Sebab Tuhan itu sudah teguh, memimpin, menolong, membantu kita. Maka diharapkan dari kita, itu kita mengalami keteduhan di saat kita beraktivitas. Maka kita bisa memahami tema di ibadah keluarga 25 Agustus 2021, berlindunglah hanya kepada Tuhan. Dengan dua dasar tadi. Yakin dan kita didorong percaya secara teguh. Lalu kepercayaan yang beriman kepada Tuhan tadi kita tetap dapati, tetap menjadi pengalaman berarti dan mendorong kita teduh untuk lakukan aktivitas dalam segala apapun di saat kita dihadapkan dengan segala bentuk kuasa-kuasa jahat lewat orang-orang lain yang melakukan sesuatu, sehingga lewat pemazmur ini mau mengajak kepada kita sekalian, mari kita belajar dengan berbagai peristiwa dalam kehidupan ini supaya kita teguh, tapi kita punya tampilan teduh sebagai orang percaya masa kini. Dengan mau berkata, perlindungan Tuhan itu, Dia teguh adanya. Seperti yang kita baca dalam ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tuhan itu digambarkan sebagai perisai dengan keteguhannya. Sehingga perisai itu yang merupakan perlengkapan di saat kita berperang dengan bentuk-bentuk kuasa si jahat itu. Hingga tidak perlu takut. Dan perlindungan Tuhan itulah memberikan kepada kita sekalian
dari ayat 5 sampai 8 tadi, sehingga apapun yang akan dihadapkan kepada kita sekalian digambarkan dalam ayat 5 sampai 8 tadi, bahwa kuasa-kuasa jahat itu hadir baik melalui orang-orang yang dikategorikan musuh Allah, orang dikategorikan fasik tadi, maka mereka itu selalu melakukan dengan berbagai cara. Seperti dalam bacaan kita digambarkan, dia melakukan tindakan bagaikan malam yang begitu dahsyat. Ini menggambarkan kuasa-kuasa iblis dan kuasa-kuasa si jahat tadi. Inilah musuh-musuh Allah, inilah orang yang tidak mau dipimpin dalam pengertian yang benar, orang yang tidak mau untuk melakukan sesuatu pengakuan akan kedaulatan Allah, dikatakan mereka ini adalah ancaman yang sangat berbahaya sekali. Ya, kita melihat segala bentuk apapun, kita tidak akan mengalami kegentaran. Yang juga segala upaya-upaya yang dimulai dari kuasa-kuasa kegelapan tadi, biasanya di sinilah kuasa-kuasa si jahat itu hadir. Dengan gambaran tadi, segala apapun yang ada, segala apapun yang terjadi, termasuk juga bahaya sakit sampar, termasuk juga kekuatan-kekuatan yang dimulai dari satu berita, yang dimulai dari cara menyebarkan dari pihak memulai dari kehidupan yang gelap tadi. Tetapi kita yakin, seperti yang digambarkan oleh pemazmur tadi, perlindunganku teguh itu adalah Tuhan. Tuhan itu setia menjaga bagaikan perisai, maka tidak perlu takut. Dahsyatnya malam, gambaran kuasa-kuasa si jahat tadi. Demikian juga segala bentuk apapun orang-orang fasik dengan mengumbar satu semangat membahayakan orang lain, termasuk juga sakit sampar. Mau mengatakan apapun di saat kita berlindung pada Tuhan, maka kita mendapatkan keteguhan. Dan yang kedua, kita melihat dalam hidup dan kehidupan tadi. Mari kita yang percaya kepada Tuhan. Tadi dikatakan dia perisai, dia itu membentengi kita, dan sekarang kita diajak. Mari kita lakukan dalam semangat yang teduh, hingga kita pasti dia akan beri perlindungan. Tidak perlu tadi dikatakan ketakutan, sehingga apapun yang terjadi kepada kita, kita dimanapun, baik di rumah, gambaran daripada tema, sebab manusia itu adalah manusia yang bergerak. Kita tidak akan mengalami situasi dan kita tetap teduh tadi. Itu adalah keputusan iman karena kita percaya kepada Tuhan yang teguh tadi, maka kita diminta hidup dalam keteduhan. Hingga apapun yang dikatakan, kita dihadapkan dengan segala bentuk
apa yang dinamakan tula-tula, dia akan jauh daripada kita. Tuhan mengirim malaikatnya di ayat yang ke-11 untuk menatang kita. Untuk bagaimana Allah jaga kita. 11 dan ayat 12 tadi. Tujuannya supaya kita terhindar dari segala bahaya. Termasuk juga kita lihat dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Supaya kita tidak terantuk batu dan kita tidak terinjak anak singa dan ular nagata. Inilah penjagaan Tuhan itu. Itulah kita teduh. Sehingga keteduhan ini harus diisi dengan satu semangat hidup. Bahwa mari di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita ini tidak ada cara lain. Orang mungkin bisa beri solusi dalam hidup dan kehidupan zaman sekarang. Tapi mari kita belajar dari pemazmur tadi dengan pengalaman tadi. Dia katakan percaya kepada Tuhan secara teguh, menguat dia, diubah dirinya menjadi teduh, dan kita sekarang diajak untuk melihat dalam segala situasi dan keadaan ini. Mari dengan firman Tuhan ini, yang pertama, berlakulah mulia dalam jalani hidup ini. Tidak ada cara lain. Kemuliaan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam Kristus Yesus, yang sudah merdekakan kita dari kuasa dosa dan maut. Dia minta kepada kita semua, mari jalanin hidup ini dengan berlindung hanya pada Tuhan, tapi mari lakukanlah perilaku yang mulia dalam hidup ini. Sebab di saat kita lakukan lewat berlaku mulia dalam hidup, dalam aktivitas dengan sesama, kita tidak akan takut atas segala kuasa yang masuk atau yang merongrong dalam hidup kita, sehingga kita terhindar dari kuasa jahat. Dan bahkan pun sebaliknya, Tuhan akan menjadi lewat hidup dan kehidupan kita, Dia memberikan keselamatan. Kita sudah yakin hidup dan kehidupan kita di dalam Tuhan. Saat kita percaya kepada Dia, maka disitulah kita menjadi manusia yang mulia lewat perilaku. Dan inilah berita kemerdekaan, berita kebebasan, berita pengharapan. Dan yang kedua, dalam masa ini mari kita sebagai warga gereja dan sebagai gereja yang hidup, kita pahamin gereja adalah alat yang Tuhan pakai untuk memberitakan tentang pertolongan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang teguh. Dan kita sebagai milik dan kepunyaannya, warga jemaat, anggota keluarga di ke-14 sektor, mari kita yakin dan percaya
bahwa perjalanan hidup kita sebagai warga gereja, anggota keluarga, mari kita lakukan dalam semangat perlindungan yang setia. Dan mari kita beritakan hidup demi untuk keselamatan bersama ini dalam model dan gaya hidup yang baru, yaitu lakukan dengan sukacita dan setia kepada Tuhan. Itu bukan karena kita dapat mampu terhindar dari segala ancaman dan kuasa si jahat, tetapi karena kita sudah diberikan perlindungan daripada Tuhan. Disinilah hidup sukacita dan setia kepada Tuhan kita serukan terus. Dengan satu harapan, agar dalam hidup dan kehidupan kita di zaman masa sekarang ini, mari jadilah sebagai sahabat dan milik kepunyaan Allah untuk menjadikan cahaya yang baru untuk mau sampai. Tuhan itu perlindunganku dan keselamatanku. Inilah secerca ketenangan. Inilah harapan di tengah-tengah masa pandemi. Sebagai bukti Tuhan perlindunganku dan Tuhan keselamatanku menyertai di tengah-tengah. Walaupun kita ada tantangan, kesulitan, dan bahkan pun pergumulan, pasti Tuhan akan memberikan karyanya yang besar. Selalu untuk menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan yang agung dan mulia dalam Kristus Yesus. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Malam ini sebagai anak bangsa milik kepunyaan Tuhan dan sebagai warga gereja, kami berada dalam perlindungan karena Tuhan. Keselamatan kami raih karena anugerah Tuhan juga.
Berangkat dari pemahaman keyakinan ini, kiranya kami dapat membagikan dalam semangat hidup yang baru, khusus dalam kehidupan global dunia yang baru ini. Kami dihadapkan dengan berbagai bentuk gangguan. Kami diperhadapkan dengan segala bentuk ancaman, baik juga yang ada di sekitar kami di muka bumi ini, maupun juga dari perbedaan-perbedaan yang sebenarnya ini adalah manifestasi wujud dari geloranya kuasa si jahat ini. Tetapi kami tahu dan yakin, ya Tuhan, kami akan tiada takut. Kami terjaga, terpelihara karena Tuhan menyertai. Tetapi juga kami tidak berlaku semena-mena untuk membalas kejahatan dengan kejahatan yang baru. Tapi kami tetap hidup percaya dengan teduh, hingga kami lebih mau melakukan sesuatu yang mulia. Yang mulia inilah kami yakin kami akan dijaga, dipelihara. Kami akan disertai oleh Tuhan kami. Dan inilah panggilan pengutusan kami sebagai warga gereja di tengah-tengah situasi sekarang ini. Kami hadir sebagai gereja lewat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan berkati bagi kami semua sebagai presbiter, para pelayan, pelkat, PA, PT, demikian juga seluruh pengurus unit misioner. Demikian juga kami berdoa buat segala kegiatan baik rutin, program, dan proyek. Kiranya kehadiran kami sebagai gereja yang dinamis, gereja yang meneduhkan, gereja yang bersuara tentang kebersamaan dan gerakan-gerakan untuk menghadirkan kemuliaan Allah yang merupakan wujud tanda-tanda kerajaan Allah, mendampingi, menyegarkan, dan memberi semangat baru. Dan kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang sedang bekerja, berusaha dengan tantangan, anak-anak dalam pendidikan secara daring, pergaulan, lanjut usia dengan segala tantangan, dengan terbatasnya aktivitas, gerak, dan kesempatan. Demikian juga, ya Tuhan, mereka yang berada di tempat lain saat kerja dan pendidikan, dan mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan dengan kebutuhan hidup sehari-hari yang menjadi kebutuhan pokok. Tuhan juga berkenan untuk menyertai, menuntun di saat warga jemaat-Mu sedang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kuasa-Mu itulah yang memulihkan, menyegarkan, dan memberi kesembuhan. Daripada-Mu sajalah ada hal-hal yang indah dan yang terbaik. Tuhan berkati, ya Allah, agar semuanya mereka ini beroleh kesembuhan yang daripada-Mu saja. Kami berdoa bagi Bapak Dr. Pugu Widakdo. Kami berdoa bagi Ibu Nita Debarim. Kami berdoa bagi Ibu Apri Kupa. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Putut. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Leni Sugito. Dan kami berdoa bagi dua cucu dari Ibu Yori Wensen. Tuhan,
Dengan kasih-Mu juga Engkau hadir bagi saudara Septian, saudara Daniel Barapa. Mereka ini membutuhkan tadi pertolongan, kesembuhan, dan kami tahu kuasa Tuhan juga yang berkarya di dalamnya. Kami juga menyerahkan ya Tuhan hidup berbangsa kami. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga di masa pandemi ini negara kami tetap dalam keadaan baik. Baik pemerintahan, masyarakat nyaman dan tenang, dan tetap juga dapat lakukan aktivitas walaupun masih pemberlakuan PPKM ini. Tapi ini model gaya baru ya Allah untuk masyarakat Indonesia dengan menerapkan hidup sesuai protokol kesehatan. Terima kasih banyak ya Tuhan dengan segala berkat karunia yang Engkau beri bagi kami. Inilah umat-Mu yang berseru di dalam nama Yesus dan yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.